Hari ini aku mendapatkan pesan singkat dari ketua OSIS sekolahku. Mereka ingin grup tariku mengisi acara api unggun nanti malam di sekolah. Tak apalah, meski sudah 1 bulan aku tidak latihan, pakai koreo terakhir aja supaya tidak perlu membuat konsep baru. Aku segera bergegas ke kamar mandi dan bersiap berangkat ke kantor. Hari ini hanya absen sampai pukul 10 pagi saja. Lalu diizinkan pulang. Betapa senangnya weekend pulang lebih awal. Sebelum aku menuju kantor, aku mengirim pesan kepada kedua teman tariku, Naning dan Jaya. Setelah selesai, aku langsung menuju kantor untuk absen. Akhirnya sudah jam 10, aku segera pulang dan mengambil kostum tari yang paling simpel. Celana jeans warna putih dan rompi tanpa lengan berwarna merah. Karena mengisi acara organisasi sekolah, kami memilih warna merah putih untuk kostum tari. Ya, tari modern tentunya. Semua sudah beres. Aku segera menuju ke sekolah meski belum dimulai acaranya. Sekarang sudah jam 4 sore. Baiknya aku berkumpul dengan teman-teman tariku untuk berlatih dahulu, baru kemudian mandi dan mengikuti kegiatan setelah maghrib. Selamat datang di acara perkemahan Sabtu Minggu organisasi pramuka, OSIS, PMR yang dihadiri grup tari, grup akustik, dan kelompok bela diri. Setelah selesai bersiap, kini giliran grup tariku perform di samping api unggun. Musik sudah dimulai. Aku, Naning, dan juga Jaya memulai perform kami hingga selesai. Semua menikmati dan melihat kami menari. Setelah grup kami selesai perform, aku dan teman-teman yang lain duduk bergerombol di timur api unggun. Kami ramai-ramai sambil bercanda. Tiba-tiba, handphoneku ada pesan masuk dari Rama. "Kamu di sekolah ya? Aku mau ketemu kamu sekarang." Entah Rama tahu dari mana. "Gak," ku jawab singkat, padat dan jelas. "Jangan bohong, bukannya Eci juga di sana. Pacar Eci yang bilang sama aku mau ketemu kamu sebentar, penting." Rama terus saja memaksaku. "Aku gak mau," balasku singkat. Pamanku benar-benar marah. "Kamu melihat mereka yang di rumah nenek. Tolong temui aku sebentar, atau aku akan memaksa masuk ke dalam." Rama terus saja memaksaku. Kulihat sekilas motor Rama di depan gerbang sekolahku. "Ngapain sih Lala? Duduk sendirian di sana. Kita samperin yuk, ayo," ajak Ana pada Ayu. Bentar deh. Itu ada anggota pramuka sekolah lain lagi di toilet yang angker. Aku kesana dulu deh, daripada ntar mereka terganggu dan bikin masalah di acara ini," kata Ayu sambil melangkah menuju toilet di sebelah timur. Toilet itu memang tidak boleh digunakan di atas jam 18 karena penunggunya tidak suka. Sekolah ini memang ada penunggunya. Bukankah semua tempat begitu kan? Sementara itu di toilet, dari sudut pandang Ayu, aku harus mengingatkan mereka. "Maaf adik-adik, jangan gunakan toilet ini ya. Bisa digunakan toilet yang di sebelah musola saja. Di sini nggak boleh digunakan kalau malam hari," kata Ayu dengan tegas dan lembut. "Memangnya kenapa Mbak? Kita cepet kok, nggak akan lama," kata salah seorang dari murid. "Tolong pindah sekarang aja ya dek," Ayu mengingatkan kembali sambil berjalan menuju ke arah Ana. Dari sudut pandang Ana, "Lama banget sih Ayu, aku harus segera nyamperin Lala nih. Dia sepertinya menunduk dengan tatapan kosong. Wajahnya udah pucat begitu. Bahaya nih." Ana lari menuju Lala. Sesampainya di timur api unggun, Ana memegang pundak Lala. Tapi Lala tak kunjung sadar maupun menoleh. Tatapannya kosong melihat handphone yang tak menyala itu. Entah apa yang dilakukan Lala sendirian dari tadi. Kenapa dia tidak gabung dengan teman-teman tarinya? "Lala, kamu kenapa sih? Sakit ya?" tanya Ana. Lala tetap saja kosong. Sampai tiba si Ayu di hadapan Ana. "Aku merasa gak enak nih. Takut si Lala kenapa-napa setelah kejadian kemarin Jumat di rumah pacarnya. Mantan," kata Ana pada Ayu. "Terus gimana nih? Di sini kan gak ada Ustadz. Kalau beneran dia kesurupan gimana? Soalnya dia kosong begitu, An." Ayu pun kebingungan dengan kondisi Lala. Lalu datanglah kakak alumni dari siswa yang tadi di toilet. Namanya Mas Imam. Dia datang menemui Ana, Ayu, dan Lala yang masih menatap kosong dengan wajah pucatnya. "Kenapa temenmu Yuk?" tanya Mas Imam ke Ayu.
Mas, sepertinya dia kesurupan deh. Karena akhir-akhir ini dia ada masalah dengan seseorang yang menggunakan ilmu gaib. Tadi aku udah baca pesan handphonenya. Mantan pacarnya ngancem gitu, kata Ana memotong pembicaraan. Bawa ke tempat yang sepi ya, supaya kalau benar kesurupan, nggak pindah ke raga lainnya. Di antara kalian, cari tempatnya Gi. Di dalam kelas atau di ruang mana yang bisa dipakai? Perintah Mas Imam serius. Aku aja Mas, Ayu bersedia. Ayu pun mencari kelas kosong terdekat yang digunakan sebagai ruang panitia acara persami. Kebetulan hanya ada 2 orang di dalam ruang kelas tersebut. Ayu datang dan meminta tolong kepada teman-teman yang ada di sana. Dek, boleh Mbak Ayu pakai ruangan ini sebentar? Teman Mbak Ayu butuh pertolongan. Kalian gak perlu panik, bisa kan? Mohon Ayu pada panitia yang masih ada di kelasnya. Iya Mbak, pakai aja. Kita pasti bantu Mbak, ucap panitia acara. Nggak usah dek, kalian bisa tunggu di luar sebentar kan, sampai Mbak Ayu buka pintunya nanti. Mohon Ayu pada mereka berdua. Mereka mengangguk, lalu pergi menuju api unggun. Ayu melambai pada Ana dan Mas Imam yang menggandeng Lala menuju ruang panitia yang sudah dikosongkan. Di sana tatapan Lala masih saja kosong. Mas Imam membaca doa. Tolong kalian berdua pegangi teman kalian ya. Jangan kosongkan pikiran kalian, kata Mas Imam pada Ana dan Ayu. Belum sampai Mas Imam baca doa, Lala tiba-tiba memberontak dan nangis kencang-kencangnya. Angin berembus kencang. Ruangan kelas yang kipas anginnya mati terasa dingin sedingin ruangan AC. Sungguh dingin sekali. Lepas. Lepas. Tawa Lala memberontak. Suaranya lebih garang dari biasanya. Lalu dia menangis. Mungkin Lala asli yang menangis, dan jin itu yang mengendalikan Lala, sehingga dia berteriak histeris. Setelah Mas Imam membaca doa, Ana dan Ayu memegangi masing-masing tangan Lala. Lala kepanasan dan berteriak kencang. Arr! Setelah itu Lala mulai lemas dan linglung, menunduk ke bawah. Saat itu, Ana, Ayu, dan Mas Imam melihat wanita baju putih panjang dengan rambutnya yang tergerai sampai ke lantai. Ana ingat betul, dia sosok yang ada di rumah Rama saat itu. Apa ini ulah paman Rama mengirim semua ini untuk Lala karena ketahuan bisa melihat hal gaib? Di sisi lain mereka juga melihat jin yang belum sempurna meninggalkan tubuh Lala. Jin berkepala babi, jin yang terlihat menyeramkan, mencoba mengganggu Mas Imam. Tapi jin itu sudah tidak lagi merasuki Lala. Sementara wanita berjubah putih berambut panjang alias Kunti, dia tidak merasuki Lala. Dia mengikuti Lala hanya untuk mengganggu teman Lala, Ana. Suasana semakin dingin mencekam. Suara-suara aneh mulai terdengar. Sepertinya sosok baju putih itu mendekati Ana, namun tak bisa merasuki Ana, karena Ana sedang tidak kosong pikirannya dan dia terus berdoa. Mereka bertiga belum berhasil menyadarkan Lala sepenuhnya. Tiba-tiba, ada yang melayang dari ujung utara menuju selatan, tepatnya di timur jendela ruang yang digunakan Lala dan teman-teman saat ini. Apa itu? Ayu meliriknya. Sebenarnya mereka semua tahu termasuk Lala juga mengetahui kedatangan benda melayang itu. Tunggu, dia berhenti tepat di pojok ruangan ini. Pocong An, kata Ayu berbisik pada Ana. Ana mengangguk dan menyuruh Ayu tetap berdoa. Wajahnya yang hitam seperti terbakar. Matanya menyala merah. Bayangkan saja, jika saat ini dia di depanmu. Iya, di depanmu. Apa kamu berlari sambil ngompol mungkin? Atau kamu akan menjerit ketakutan? Kembali lagi pada Lala dan teman-temannya. Lala sudah cukup sadar, meskipun belum bisa ditanyai. Ana memberikannya minum yang telah diberikan doa oleh Mas Imam. Untung saja ada Mas Imam yang menolong menyadarkan Lala. Jika tidak, mungkin Lala bisa saja akan keluar sekolah dengan tatapan kosong untuk menemui Rama di depan gerbang. Rama sengaja menunggu sampai Lala keluar. Ayo, gimana kalau Lala kita bawa ke rumah kakakku aja? Sepertinya Lala harus dibersihkan segera supaya tidak didatangi lagi sama makhluk halus itu, ajak Ana. Ayu mengangguk. Dia mau mengantar Ana dan Lala. Yuk, segera, kasihan Lala nih, ajak Ana. Mereka pamitan sama Mas Imam dan membawa Lala pakai motor Ana. Ana yang membonceng, Lala di tengah,
dan Ayu memegangi di belakang. Ya, memang mereka berboncengan 3. Mereka pun berangkat. Motor kami melewati terminal, dan kami berhenti di lampu merah di dekat terminal. Krek. Suara ini sepertinya motor kami sedang menyeret benda. Krek, 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 krek. Seperti suara bambu yang terseret di aspal. Kami bertiga bingung harus bagaimana. Ini udah jam 21 lebih 15 menit. Jalanan saat itu masih sepi. Belum ramai seperti tahun 2020 yang milenial ini. Tiba-tiba Ayu yang duduk di paling belakang merasa motor ini ada yang menarik. Ana yang ada di bagian kemudi merasa jika motor terasa lebih berat saat digas. Padahal lampu sudah hijau. Hingga hampir semua orang mengklakson kami. Ada salah satu motor menghampiri motor kami dan mengatakan sesuatu dengan bahasa Jawa. "Motormu digandoli demet, Mbak." "Masa, Mas?" tanya Ayu. "Nggih, Mbak. Sampean bismillah mawon." Ayu pun membalas senyuman dan berterima kasih. Lalu motor kami bisa digas. Ana pun tak menyia-nyiakan waktu. Dia meminta Ayu untuk membaca doa dan Ana memegang kendali motor supaya lekas sampai. Lokasi rumah kakak Ana ada di atas pegunungan. Tentu saja sepi sekali perjalanan kami. Tak banyak motor lewat, dan kami harus melewati banyak sawah yang sangat gelap tanpa ada penerangan lain. Saat di perjalanan, kami menengok kanan kiri banyak sekali pohon, ketela, dan tanaman pisang yang menjulang tinggi di pinggir sawah. Tiba-tiba kami dihentikan seseorang. Sontak, Ana mengerem motornya mendadak sehingga kepala kami saling berbenturan. "Arep nyangen ndi, Nduk?" tanya nenek tua yang bungkuk dengan wajah tertutupi topi jerami. Ana yang menjawab, "Kami mau ke rumah Mas Chandra, Mbah." "Ana apa kancamu iku?" "Dia ada yang mengikutin, Mbah," jawab Ana. "Bocah kuwi suwe marine, musuhe dukun etanan, Nduk. Dari timur Jawa ini dukunnya." Ana mengangguk dan ingin berpamitan karena Lala sudah hampir pingsan lagi. Bahaya jika naik tanjakan membawa orang pingsan. "Maaf, Mbah, kami pamit," ucap Ana pada nenek tua tersebut. Nenek tersebut mengangguk lalu Ana tancap gas. Ayu yang keheranan lalu menengok ke belakang. Astaga, nenek itu hilang. Ayu yang kaget dan pucat bibirnya. Dia memberitahukan Ana dengan gemetaran supaya Ana lebih ngebut lagi. Ana tak bertanya kenapa. Sepertinya dia juga sudah tahu karena nenek tadi berbau melati. Mungkinkah jika sosok baju putih yang mengikuti mereka menjelma menjadi nenek tua tadi? Entahlah. Singkat cerita, di rumah Mas Chandra. Mas Chandra adalah seorang pelatih bela diri. Badannya kekar dan tubuhnya tinggi. Usianya sekitar 40 tahun. Meski jarak usia Ana dan Mas Chandra jauh sekali, Ana memanggilnya Mas karena sudah seperti kakaknya. Dia sebenarnya pelatih Ana bela diri. Tok 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 tok. "Mas, Assalamualaikum." Salam Ana sambil mengetuk pintu. Lama sekali. Apa Mas Chandra sudah tidur? Ini sudah pukul 21.55. Tok tok tok. Ketukan terakhir dengan putus asa. Lalu pintu dibuka oleh adik Mas Chandra. Mempersilahkan kami masuk. Sementara Mas Chandra ada di belakang rumah, sedang berlatih bela diri. "Ada apaan? Malam-malam berani ya kamu kesini? Jalanan kan gelap," tanya Mas Chandra. Belum sempat Ana menjawab, Mas Chandra melihat Lala. "Temanmu itu diganggu ya? Kasihan sekali. Cantik begini kok wajahnya ketutup sama siluman babi. Orang yang bisa melihat dengan mata batin akan melihat temanmu ini setengah manusia setengah babi," kata Mas Chandra. "Jadi silumannya menghalangi dari depan?" tanya Ayu. "Iya, Mbak. Ini Mas bisa bantu keluarkan, tapi tidak bisa menjauhkan atau mengembalikan kepada yang ngirim. Dia akan mengikuti temanmu selama 40 hari. Dan selama itulah dia akan terlihat setengah manusia, setengah babi," jelas Mas Chandra. "Lalu gimana, Mas?" Ana pun ikut bingung. Dia takut temannya kosong lagi pikirannya dan jin itu merasuki Lala lagi. Gak apa-apaan. Dia hanya menutupi wajahnya supaya dijauhi laki-laki yang menyukainya kelak. Gak akan mencelakai temanmu lagi, jelas Mas Chandra. Ana mengangguk, tampak mengerti. Ini hanya 40 hari. Lalu Mas Chandra menjelaskan lagi. "Kamu juga kena dampaknya, An? Ada sosok wanita berbaju putih, rambut panjang, mengikutimu.
kamu harus mengendalikan pikiranmu saat kamu tertawa dan saat marah. Dia bisa saja mengambil alih tubuhmu, tapi saat kamu biasa saja, dia hanya akan mengikutimu sajaan. Jelas Mas Chandra sambil menyuguhkan teh yang dibawa adiknya tadi. Malam ini, Mas Chandra meminta kami menginap di sini untuk menemani Lala. Kami rasa tak apa karena kegiatan di sekolah pasti sudah selesai. Besok pagi saja kembali ke sekolah mengambil motor Lala dan membuntutinya pulang untuk memastikan dia aman. Kami semua memutuskan tidur di depan TV, dan saat itu Lala menangis sambil melihat handphonenya. Mungkin saja dia mendapat pesan dari seseorang. Ana menengok HP Lala dan membaca isi pesan yang ternyata dari Rama. Lala, maafkan aku, tapi aku senang kamu bisa lolos dari incaran pamanku. Semoga pamanku tak berbuat yang lain lagi padamu. Apaan sih Rama? Seenaknya sendiri ngirim pesan yang membuat Lala menangis. Lala menangis bukan karena dikecewakan lagi. Dia takut jika jin yang dibicarakan Mas Chandra mengikutinya terus dan membuat Lala bermasalah. Lala tak ingin sekalipun membalas pesan Rama. Dia memilih diam dan menangis sambil tidur terlungkup. Meskipun saat ini Lala masih ingin Rama berubah, tapi semua mustahil. Hidup Rama dikelilingi aura jahat. Bagaimana jika pamannya mencelakai Lala lagi jika dia tetap berhubungan dengan Rama? Lah, tidur yuk. Kamu pasti capek. Jangan dipikirin terus ya. Kami selalu ada untukmu, kata anak menenangkan Lala. Aku yang sudah terlebih dulu tidur, dia pun ikut menyahut. Iyalah, tidur gih, ucap Ayu sambil meregangkan badannya dan pindah posisi tidur. Jam sudah menunjukkan pukul 23 lebih 5 menit. Lala akhirnya mulai melupakan semua dan memejamkan matanya. Dia tak ingin larut dalam kesedihan memikirkan hal di luar nalar. Biarkan Tuhan yang akan membalas semua yang dilakukan Paman Rama. Suara kicau burung pagi ini bersahut-sahutan. Hari Minggu yang sangat cerah. Meskipun saat ini masih pukul 6 lebih 15 pagi, tapi di pegunungan masih terasa sangat dingin, seperti cuaca tadi malam. Pagi ini, Lala dan kedua temannya akan ikut olahraga pemanasan bersama Mas Chandra di belakang rumah. Belakang rumah Mas Chandra ada halaman yang cukup luas untuk digunakan olahraga sekitar 15 orang. Ana, Lala, Ayu, dan Mas Chandra segera menuju ke belakang setelah bangun tidur. Kita olahraga dulu ya, supaya badan segar. Setelah itu kalian bisa mandi dan sarapan di sini sebelum pulang, kata Mas Chandra kepada Ana dan teman-temannya. Maaf Mas, merepotkan. Terima kasih sudah membantu kami, kata Lala sambil tersenyum tipis. Sama-sama Mbak. Ayo ikut pemanasan. Di sini Ana saja ya yang memimpin, pinta Mas Chandra. Ana kemudian menghadap ke timur dan memimpin pemanasan, sedangkan yang lain menghadap ke barat. Mereka semua meniru gerakan Ana. Lalu Mas Chandra melanjutkan memimpin pemanasan. Nah, Mbak Lala sepertinya cepat sekali menangkap instruksi dari Mas. Kamu juga ikut bela diri ya? Tanya Mas Chandra. Dia kan anak seni tari Mas, udah pasti bisa, canda Ayu sambil tertawa. Oh iya bagus kalau gitu. Kalau mau latihan bela diri, di sini terbuka untuk Mbak Lala dan Mbak Ayu, kata Mas Chandra. Lala hanya mengangguk biasa. Dia sepertinya tak ingin mengikuti latihan bela diri. Setelah selesai pemanasan, mereka semua langsung ingin pamitan saja. Tapi Mas Chandra meminta mereka sarapan terlebih dahulu. Setelah selesai sarapan, Mas Chandra memberikan nasihat kepada mereka bertiga. Ayo, duduk dulu di sini. Mas mau bicara sebentar sama kalian, kata Mas Chandra. Mereka duduk bersila dan bersiap mendengarkan apa yang akan Mas Chandra bicarakan. Maaf, sebelumnya menahan kalian sebentar ya. Mas cuma mau memberikan sedikit nasihat. Kalian harus selalu meminta perlindungan kepada Allah dan jangan kosongan pikiran meski sedang menghadapi masalah. Lebih baik berwudu dan beristighfar ya Mbak. Mas Chandra memandangi Lala, kemudian Ana, dan terakhir Ayu. Mbak Lala jangan khawatir. Ini tidak akan lama, meski nanti Mbak akan menemukan kejadian yang aneh. Lala mengangguk mendengar nasihat Mas Chandra. Kamu juga An,
Meski kamu diikuti yang sama-sama perempuan, kamu harus jaga kebersihan supaya dia nggak mengganggu nanti. Jangan memakai parfum melati ya, An. Kamu kan biasanya suka pakai. Makhluk itu suka bau melati, kata Mas Chandra lagi. Ana mengangguk. Dan untuk Mbak Ayu, jangan sering melamun. Jiwamu kosong, Mbak. Seandainya kemarin Mbak sedang tidak berdoa, mungkin saja jin itu akan berpindah padamu, kata Mas Chandra lagi. Ayu mengangguk dan tersenyum malu. Baiklah, karena semua mengerti, ini yang terakhir ya Mbak. Setelah ini nanti kalian bertiga harus menuju rumah si pengirim untuk mengambil foto Mbak Lala yang sudah dikaitkan dengan boneka jerami milik paman temannya itu. Kalian harus membakarnya, karena jika dalam waktu 40 hari kalian tidak membakarnya, segel yang sementara saya buat untuk membuat mereka tidak merasuki kalian, segel itu akan hancur. Dan dengan mudah jin itu akan menguasai kalian lagi. Saya tidak bisa membantu banyak Mbak. Mas Chandra sepertinya serius. Mas Chandra kemudian memberikan kertas yang berisi doa yang nantinya harus mereka baca sebelum mereka merusak jerami dan membakarnya, serta membawa foto Lala untuk kemudian disobek dan dibuang di aliran sungai pembatas jembatan kota. Mereka semua mengerti. Lala yang ketakutan, dia menunduk. Haruskah ke rumah Paman Rama? Tapi dia tak mengetahuinya. Lalu dia menyuruh siapa yang akan membuntuti Rama ke rumah pamannya. Sepertinya ini harus difikirkan dahulu. Mereka tidak boleh ceroboh, atau mereka dalam bahaya besar. Jin Paman Rama sangat kuat. Mas Chandra hanya bisa mengeluarkan sementara, tidak bisa mengusirnya pergi. Mereka pun berpamitan untuk menuju ke sekolahan mengambil motor Lala dan mengantar Lala pulang sampai ke rumah. Sesampainya mereka di sekolah, Lala mengambil motornya di parkiran. Kemudian dia mendapatkan pesan dari Rama. Lala, jika kamu masih mau selamat, temui aku di rumahku sekarang. Lala tak menghiraukan pesan Rama. Dia memberitahukan pesan Rama pada kedua teman baiknya itu. Oh ya La, kita buat siasat aja. Kita tunggu Rama balas pesan kamu sambil kita berangkat ke daerah sekitar rumah Rama. Bisa jadi dia mau menemui pamannya karena kamu tak menggubris WhatsApp Rama. Gimana menurut kamu? Tawar Ana. Lala sebenarnya lelah. Dia ingin pulang dan beristirahat. Tapi Ana benar. Lebih cepat lebih baik. Hari ini saja langsung dimulai pengintaian Rama. Iya An, kita beli perbekalan dulu sebelum ke sana. Takutnya kalau beneran Rama ke rumah pamannya yang jauh, kita nggak punya makanan. Kelaparan, gimana coba? Aku gak mau nanti si Ayu tambah kurus sepertiku. Hehehe. Canda Lala sambil mencolek pipi Ayu. Ayu yang dari tadi sibuk main handphone, cuma noleh gak ngerti apa-apa. Kenapa kedua temannya menertawakannya? Kita numpang mandi di rumah Ayu aja gimana? Kan paling dekat dari sekolah, ajak Lala. Ya udah yuk, keburu siang, kata Ayu. Setelah semua siap, mereka keswalayan memberi roti satu tas ransel milik Ayu. Meski penuh, tapi enteng lah. Lalu tas Ana diisi air mineral dan P3K. Dan tas Lala diisi senter, korek, bahan bakar, kompas, serta kertas bendera merah putih, mukena, ballpoint, dan kertas. Kali ini mereka ingin naik mobil milik kakaknya Ayu. Tapi yang mengemudikan bukan di antara mereka. Mereka kakaknya Ana, Mas Ju. Masih ingat kan? Ya, nanti Mas Ju yang akan mengemudikan. Iya, yang Mas Ju yang mendoakan kalung Lala sampai hancur itu. Mas Ju ingin menemani adiknya karena ini sangat berbahaya jika adiknya berangkat tanpa dia. Mereka pun berangkat menuju pom bensin di sebelah selatan gang rumah Rama. Sementara itu Rama mengisi pesan lagi. Kamu kesini nggak? Cepatlah. Aku mau bicara sesuatu yang bisa menyelamatkanmu Lala. Pamanku sekarang memintaku menemuinya sebelum aku berangkat. Kemarilah sebentar. Lala tersenyum lebar. Rencananya dengan teman-teman berhasil. Rama memang akan ke rumah pamannya. Baiknya tidak usah dihiraukan saja pesan Rama. Diintai dari sini saja. Rama akan keluar gang rumah. Tentu akan terlihat dari sini. 15 menit kemudian. Kamu keras kepala Lala. Ditolong malah gak mau. Ya sudah, jika nanti kamu celaka, jangan salahkan aku. Aku pergi dulu. Begitu isi pesan Rama yang terakhir.
Entah Rama berniat menyelamatkan Lala atau justru ingin menjebak Lala. Sebaiknya tidak usah diperdulikan. Biarkan Lala melakukan rencana yang sudah disusun rapi dengan teman-temannya. 10 menit kemudian, keluarlah motor Rama dari gang. Dia memakai jaket kulit warna hitam dan celana jeans hitam. Sepertinya dia menuju pom sebelum berangkat. Mereka semua menunduk supaya tak terlihat oleh Rama. Setelah Rama mengisi bensin, Rama menuju toilet. Lalu ada seorang kakek mengetuk kaca mobil kami. "Nah," ucap kakek itu. Lala yang membuka kaca mobil di sebelah kanan. "Nah, jika kamu mau selamat, bawa ini bersamamu." Kakek memberikan sebuah cincin titanium putih yang pas dari jari manis Lala. "Kakek siapa? Untuk apa Lala harus memakai ini?" tanya Mas Ju. "Anak ini diincar dukun, Mas. Semoga Tuhan mengizinkan. Lewat perantara cincin ini akan melindunginya," ucap kakek sambil melangkah pergi. Kemudian Rama keluar dari toilet. Lala menutup kaca mobil dan melihat Rama mulai memakai helm dan menstarter motornya. Di sisi lain, Mas Ju melihat kakek tadi menghilang begitu saja. Lala keheranan. Tapi dia akan tetap memakai cincin pemberian kakek itu. Siapa tahu dia ingin menolong. Akhir-akhir ini tiap Lala dalam kesulitan selalu ada seorang kakek yang memperingatinya. Sejak awal dulu, pertama kali diperingati dalam mimpinya. 3 jam perjalanan melewati lereng gunung paling timur kota ini, perbatasan dengan kota lain. Terlihat Rama berhenti di sebuah warung. Dia sepertinya membeli roti dan air untuk dimakannya. Rama memakannya di atas motor, lalu melanjutkan perjalanannya kembali menuju ke jalan setapak. Karena tak bisa dilalui mobil, maka mobil Ayu dititipkan di rumah warga di tepi jalan. Warga sempat memperingati, jika di jalan setapak itu jarang sekali dijamah orang. Hanya orang tertentu saja yang bisa masuk dan kembali keluar dengan selamat. Karena dulunya banyak orang hilang tak ditemukan jasadnya. Ya, memang ini daerah pegunungan. Tak asing lagi jika banyak kejadian seperti itu. Semoga saja tuntas sampai hari ini. Hari Minggu penuh dengan perjuangan. Mereka kehilangan jejak Rama karena Rama menggunakan motor untuk melewatinya. Mereka bertiga bersiap menggendong tas ransel yang sudah diisi perbekalan. Oh ya, Mas Ju juga membawa tas dong. Tahu isinya apa? Pisau 4 buah, kitab Al-Quran, kaca 4 buah dan korek garam dan juga lotion nyamuk. Hari semakin petang. Saat ini sudah pukul 6 sore. Mereka belum menemukan tanda-tanda keberadaan Rama dan juga pamannya. Jalan setapak ini masih sangat jauh jika dilihat. Tapi jika petang harus menggunakan senter untuk menerangi jalan. Kita istirahat dulu ya, capek banget nih. Besok kita bertiga izin dulu ke teman-teman yang masuk praktek. Mana mungkin kita kembali dengan cepat, kataku. Aku menjawab, betul nih. Mumpung ada sinyal, kirim pesan dulu lah. Ayu mengangguk. Selain mengirim pesan pada teman-teman, aku mengirim pesan pada Mama. Jika hari ini aku menginap di rumah Ana, karena Ana sendirian di rumah. Untung saja Mama mengizinkanku. Jika tidak, tamat riwayatku sepulang dari sini. Kami pun makan dulu. Aku dan Mas Ju duduk sambil ngobrol. Mas Ju kasihan padaku. Dan aku pun berterima kasih padanya karena mau membantu kami. Ya, ini semua demi kebebasan Ana, adiknya juga. Setelah kami selesai makan, aku merasa bulu kuduku meremang. Seperti ada sesuatu yang sedang mengawasi kami. Kami pun berdoa dan mengabaikan hal itu. Mas Ju mengajak kami sholat bergantian. Karena cuma aku yang membawa mukena, jadi harus bergantian. Sementara biar Mas Ju sholat berdua dengan Ana. Kami tayamum saja meskipun membawa air mineral karena air ini untuk perbekalan minum kami. Setelah selesai sholat, sesuatu yang mengawasi kami sudah hilang. Mungkin makhluk tak kasat mata, sehingga hilang ketika kami selesai sholat. Mas Ju ingin membaca Al-Quran sebentar saja. Dibacanya surat Yasin sebelum melanjutkan perjalanan. Suasana yang tadinya dingin mencekam kini berubah menjadi biasa aja. Seperti cuaca di gunung, dingin yang masih umum. Kami melanjutkan perjalanan. Aku merasa sedang diawasi, tapi biarlah, abaikan saja. Tiba-tiba ada yang menarik kaki Ayu. Ya,
Akar pohon beringin, dari mana asalnya? Padahal dari kami kesini tak menemukan pohon beringin satupun. Ayu berteriak kesakitan dan melambaikan tangannya. Akar itu hendak menyeretnya. Ana memegangi tangan Ayu, sementara aku mengambil pisau di tas Mas Ju. Mas Ju berusaha memotong akar beringin yang menyeret kaki Ayu. Dengan sekuat tenaga, Mas Ju terus saja memotong akar itu. Akar itu tak juga terlepas dan semakin menjerat kaki Ayu. Lala yang kebingungan ikut menarik kaki Ayu. Ketika Lala memegang akar pohon beringin itu, tiba-tiba cincin Lala bercahaya dan akar itu mengendur perlahan, mundur seperti ada yang menarik dari belakang. Syukurlah Ayu selamat. Mereka semua melanjutkan perjalanan. Ayu masih terengah-engah mengatur nafasnya. Mereka berjalan dengan sangat hati-hati hingga tiba-tiba Ana kelelahan dan tatapannya kosong. Kemudian Ana berbalik arah dan menyeringai menatap Lala dengan tatapan benci. Wajahnya pucat pasi. Kemudian dia tertawa seperti suara. Wah, ini nenek kabeh. Apa pengen store nyawa? Lala yang melihat Ana seperti itu, dia bergidik ngeri. Mas Ju mengambil kaca dan meminta Ayu dan Lala menghadapkan kaca itu ke wajah Ana. Lalu Mas Ju melafalkan doa. Seketika Ana berteriak, "Awas koy, awas!" Lalu keluarlah asap putih dari kepala Ana. Dia lemas dan hampir saja terjatuh ke tanah. Segera Mas Ju menolongnya. Lalu kami duduk dulu sambil menunggu Ana pulih. Dan bersambung. Lanjutkan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya. Saya pamit dulu ya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah ejaan.